Ya, mereka mengakui gitu ya. Iya, mereka mengakui kalau kamu itu emang cantik, ya, pinter, gitu ya. Kamu banyak pengalaman, kamu banyak pengetahuan, gitu kan. Dari emang kamu orang yang memiliki gairah, gitu kan. Memiliki gairah untuk belajar. Jadi kamu tuh orang yang haus akan belajar, ya. Kamu punya semangat untuk belajar, gitu ya. Punya rasa ingin tahu yang besar akan sesuatu, gitu. Dan di sini, ya mereka mengakui, gitu. Kalau kamu itu seorang pembelajar, apapun kamu pelajari, gitu ya. Dan kamu emang memiliki daya tangkap, ya, yang cepat, gitu ya. Kamu mudah paham, dan apa yang kamu ketahui, apa yang kamu pelajari itu kayak kamu langsung save, gitu ya. Kamu langsung simpen, ya, di otak kamu, gitu. Jadi, ya, mereka mengakui dengan pengetahuan kamu, ya, dengan ilmu yang kamu miliki, memang kalau mau apa ya, adu argumen aja udah pasti mereka akan KO duluan, gitu ya. Ya, mereka juga mengakui kamu emang cantik, gitu ya. Secara penampilan oke, terus kamu juga emang pandai merawat diri, gitu ya. Kamu tahu mode, gitu ya. Kamu tahu mode dan kadang penampilan kamu itu diikuti. Bagaimana cara kamu berpenampilan, gitu. Ya karena kamu tahu tahu mode, gitu ya, paham mode. Gitu. Kadang mereka tuh pengen kayak kamu, gitu. Ya. Yang mereka akui dari dirimu sekarang. Ya, mereka mengakui kalau kamu itu memang pemberani, gitu ya. Kamu nggak bisa, gitu, diatur-atur. Kamu nggak bisa dikontrol. Karena kamu punya pendapat sendiri, kamu punya pemikiran sendiri, dan kamu memang orang yang berjiwa bebas. Ya, dan mereka mengakui, ya, ketika kamu udah diusik, gitu ya, kayak kamu tuh ngasih peringatan, jangan macam-macam sama aku, gitu ya. Kadang diamnya kamu itu bukan berarti karena kamu takut, karena kamu lemah, gitu ya. Diamnya kamu itu kayak karena kamu nggak suka emang sama drama, kamu nggak suka dengan yang namanya konflik, perselisihan, karena kamu lebih fokus kepada hal-hal yang membuat kamu bertumbuh, gitu ya. Jadi setiap harinya kamu hanya memberikan hal-hal baik ke dalam diri kamu dengan belajar, ya, dengan upgrade diri, dengan pertumbuhan diri, gitu ya. Kamu selalu belajar, menambahkan ilmu, menambah pengetahuan, gitu ya. Kamu belajar dari manapun. Dan di sini aku rasakan, gitu ya, kamu memang lebih lebih suka ngumpul sama orang yang memang memiliki pengetahuan yang luas, memiliki sudut pandang yang luas. Kamu akan lebih nyambung ke orang-orang yang kayak gitu. Walaupun mungkin kayak kebanyakan dari mereka adalah orang yang usianya udah lebih matang, gitu. Dan kamu lebih nyambung ke mereka, gitu. Dan itu yang diakui sama mereka, ya. Kamu kuat, kamu berani, ya. Kamu nggak bisa dikontrol, kamu nggak bisa dikendalikan, kamu nggak bisa diatur-atur, gitu. Makanya kalau mau memprovokasi kamu, mau ngatur-ngatur kamu, nggak bisa, gitu ya. Selain kamu memang orang yang berjiwa bebas, kamu juga memang tidak begitu peduli akan kehidupan orang, gitu kan. Kamu lebih prioritas sama kehidupan kamu sendiri. Kemudian kamu juga orang yang berprinsip, gitu ya. Jadi
kamu tipikal orang yang bodo amat gitu ya, bodo amat dengan bagaimana sikap orang ke kamu, bagaimana penilaian orang ke kamu gitu ya, bodo amat orang mau menghakimi, mau menyalahkan, mau salah paham sama kamu. Kayak itu tuh bukan ranah kamu gitu. Kamu sepercaya diri itu, seyakin itu gitu. Apa yang memang nggak bisa aku kontrol, ya udah lebih baik aku lepaskan gitu kan. Apa yang mereka pikirkan tentang kamu, pendapat mereka tentang kamu, sikap mereka kepada kamu, itu kamu kayak nggak ambil pusing gitu ya. Itu ranah mereka. Kamu nggak bisa kontrol, kamu nggak bisa kendalikan, kamu nggak bisa ngatur-ngatur. Ya, yang kamu fokuskan adalah kehidupan kamu, masa depan kamu, gitu ya. Sikap dan tindakan kamu, pikiran kamu, itu aja. Udah, simple itu sebenarnya kamu ya. Tapi kadang mereka sendiri yang ribet karena nggak paham sama cara berpikirnya kamu. Gitu. Padahal kamu tuh kan sangat simple. Udah simple aja, hidup tuh di bawah simple aja, di bawah santai gitu kan. Apa yang bisa kamu kontrol, ya cuman diri kamu sendiri. Ya. Orang lain, ya nggak bisa kamu kontrol. Makanya kamu nggak pusing dengan bagaimana sikap atau pandangan orang lain ke kamu. Tapi ketika mereka udah bersikap nggak menghargai kamu gitu ya, ketika mereka udah nggak menghargai kamu, mereka bertindak semau-maunya mereka gitu kan. Di sini ada keberanian gitu ya. Mereka mengakui kalau kamu ini memang orang yang sangat beruntung dalam kehidupan kamu gitu. Kamu sangat beruntung. Kok kamu bisa ya seberuntung itu? Gitu ya. Kok kamu mudah sekali sih mendapatkan apa yang kamu inginkan? Pastinya mereka tuh mengakui apa yang kamu inginkan, apa yang kamu usahakan itu mudah banget gitu ya kamu dapat. Kayak Tuhan itu, semesta itu selalu mendukung kamu. Tuhan, semesta itu selalu ada untuk kamu. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu rencanakan itu kayak dimudahkan sama Tuhan. Itu yang mereka akui. Tapi yang mereka tidak sadari, yang tidak mereka lihat gitu ya. Di sini karena kamu fokus sama kehidupan kamu sendiri gitu ya. Kamu fokus dengan hidupmu, fokus dengan pertumbuhanmu, fokus dengan kamu udah paham dengan apa yang menjadi prioritas di hidupmu dan kamu hanya fokus di situ. Kamu udah tahu apa yang menjadi tujuan hidupmu. Kamu sudah mengenali siapa dirimu gitu. Jadi ya udah kamu fokus aja di situ gitu ya. Kebanyakan orang kan mereka yang belum paham akan dirinya sendiri, belum mengenal dirinya sendiri, belum tahu apa tujuan hidupnya, apa yang menjadi prioritas mereka, itu kan mereka masih di energi yang rendah ya, masih cemas, masih ketakutan gitu kan energinya, energi dendam, energi iri dengki gitu. Akhirnya mereka nggak bisa fokus dengan kehidupan mereka sendiri. Mereka lebih fokus bagaimana ya menciptakan masalah. Ya, orang-orang yang masih energinya rendah, orang-orang yang pikirannya masih negatif, itu tuh fokus mereka bikin masalah. Gitu. Ya, jadi yang mereka tidak pahami, ya, mereka cuma melihat cangkangnya aja dari diri kamu gitu ya. Cangkangnya aja yang mereka lihat kalau kamu tuh kelihatan happy, ya, kelihatan orang yang beruntung, kayak Tuhan itu selalu ngedukung kamu, gitu kan. Apapun yang kamu inginkan selalu mudah kamu dapatkan, gitu. Mereka nggak paham. Kamu juga berjuang di sini, gitu kan. Kamu konsisten dengan apa yang kamu tuju, gitu ya. Kamu tahu arah kamu mau kemana, tujuan kamu mau kemana, ya udah kamu konsisten di situ. Disiplin, gitu kan. Kamu jalani, kamu kerjakan tiap hari konsisten. Itu kan sulit, ya. Paling sulit itu adalah menjaga konsistensi, kedisiplinan. Ya, itu yang mereka tidak sadari. Gitu. Ya. Jadi keberuntungan itu nggak serta-merta datang. Itu juga harus diusahakan. Ya kan? Dengan ketekunan, kesabaran. Dengan energi yang positif, perasaan yang positif, prasangka yang
baik kepada Tuhan, kepada hidup, itu yang akhirnya memudahkan jalan kita, gitu kan? Memudahkan apa yang kita inginkan, mempercepat apa yang kita inginkan, dan itu yang tidak mereka pahami. Gitu. Ya, ya. Mereka mengakui kamu ini tidak takut untuk memulai sesuatu, gitu ya. Tidak takut untuk meninggalkan hal-hal yang udah tidak relate sama kamu, tidak relate dengan prinsip hidupmu, sudut pandangmu, tidak relate dengan value dirimu. Kamu berani untuk melepaskan, dan kamu berani lagi untuk memulai dari nol, gitu kan? Membangun hubungan lagi dari nol dengan orang baru, orang yang sefrekuensi sama kamu, yang sevibrasi sama kamu. Ya, bisa juga di sini kamu kayak meninggalkan hal-hal lama, gitu ya, orang lama, pekerjaan lama yang udah memang nggak sesuai dengan uh, energi kamu sekarang, udah nggak sesuai dengan sudut pandangmu, nilaimu, prinsipmu, udah kamu akan mampu untuk melepaskan, kemudian kamu akan mengambil kayak arah baru, gitu ya, mengambil langkah baru. Jadi di sini ya mereka mengakui kamu cukup berani, dan kamu selalu berani untuk mengawali, gitu kan. Orang yang paling ditakuti ini kan ketika memulai, ya. Kebanyakan orang adalah takut untuk memulai. Ya, mereka mengakui kalau kamu ini orang yang sabar, ya, orang yang legowo, gitu. Diapa-apain sabar, gitu kan. Dikasih ujian sama Tuhan sabar, gitu ya. Dalam hal pekerjaan kamu sabar berproses dari nol, dari bawah, gitu ya. Ibarat kamu nanam itu emang benar-benar dari benihnya, kamu rawat, kamu siram setiap hari, dan akhirnya kayak kamu membuahkan hasil dari kesabaran kamu, ketekunan kamu, gitu ya. Di sini kamu, ya udah, ketika kamu fokus dengan satu hal, ya udah. Ketika kamu udah ngambil keputusan A, ya udah, kamu fokus dengan satu itu sampai sampai benar-benar bertumbuh, gitu ya, sampai benar-benar kokoh, sampai benar-benar kuat. Di sini kan butuh kesabaran, butuh ketekunan, butuh fokus, butuh konsisten. Ya, dan itu yang tidak mudah, ya. Jadi mereka mengakui kesabaran kamu. Kesabaran ya dalam hal apapun sih, namanya sabar ya, orang sabar itu kan ya diuji Tuhan sabar, ya, disakiti orang sabar, gitu ya. Dalam hal pekerjaan sabar, dalam relasi hubungan juga sabar, sabar gitu lah ya. Kamu memiliki hati yang ikhlas, legowo, gitu. Dan sebenarnya itulah rahasia yang membuat kamu itu selalu beruntung, gitu ya. Mungkin kamu nggak menyadari selama ini. Kadang sebenarnya kayak hal-hal sederhana yang kamu ucapkan itu akan menjadi doa, gitu ya kan. Kadang apa yang kamu pikirkan juga kayak Tuhan ijabah, apa yang kamu ucapkan itu Tuhan kasih. Mungkin kamu nggak sadar, tapi itulah keberuntungan kamu, dan di sini keberuntungan itu akan hadir, akan datang kepada orang yang memang memiliki hati yang positif, memiliki prasangka yang baik sama hidup, sama Tuhan, gitu ya. Dikasih ujian, dikasih cobaan, sabar, ikhlas, legowo, gitu. Itulah yang memudahkan keberuntungan itu datang ke kamu, gitu. Dan itulah yang mungkin kayak mereka gak sadari, gitu ya, gak dipahami, gitu.
Ya, mereka mengakui kalau kamu ini emang orang yang intuitif, ya. Kamu kayak diberi kelebihan sama Tuhan itu, dikasih kemampuan sama Tuhan itu mampu mendengarkan kata hati kamu. Ya, punya kelebihan kayak Tuhan itu sering atau kadang ngasih petunjuk, ngasih pesan melalui mata batin kamu. Ya, intuisi. Ada intuisi yang tajam. Kamu juga bijaksana gitu ya. Kamu orang yang spiritual. Jadi ada koneksi gitu sama Tuhan. Dan ini hanya orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Ya, orang yang mampu mendengarkan kata hatinya, orang yang diberi kemampuan untuk mampu mendengarkan mata batinnya gitu ya. Itu karena hatinya bersih, tidak ada iri dengki gitu ya. Jadi ketika ada keluarga kamu atau orang lain yang bahagia, itu tuh kamu tuh ikut bersyukur gitu ya. Alhamdulillah ya, sekarang uh, ya udah sukses ya. Sekarang mereka bahagia dengan hidupnya gitu ya. Alhamdulillah, aku ikut merasakan kebahagiaannya, aku ikut bersyukur gitu ya. Dan inilah ya, apa ya, rasanya tuh wow lah gitu ya, wow. Apalagi di dunia yang duh gimana gitu ya, orang selalu berlomba-lomba untuk menunjukkan gitu kan. Kayak sekarang ini kan zamannya orang orang banyak yang butuh validasi, butuh pengakuan gitu ya. Dan tipikal orang kayak kamu tuh yang aku rasakan gitu ya, kamu selalu menyimpannya untuk diri kamu sendiri, kamu keep gitu ya. Kebahagiaan kamu simpan sendiri karena kamu menjaga hati banyak orang. Tapi kamu tuh bisa ya mendoakan orang gitu ya, mendoakan kebaikan untuk orang lain. Bahkan kadang di sini tuh kayak kamu tuh mampu mendoakan orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Ya, ada welas asih di sini ya, yang aku rasakan ya. Kayak hati kamu tuh wow, seluas samudra gitu ya, kamu orang yang sangat pemaaf. Kamu orang yang sangat dewasa. Ya, kamu sangat bijaksana. Dan di sini memang kamu yang aku rasakan tuh kayak memang punya misi gitu ya. Kamu tuh orang-orang pilihan lah gitu ya, pilihan Tuhan. Orang yang spiritual gitu ya. Kayak kamu tuh kadang tanpa kamu sadari gitu ya, kamu tuh memberi pencerahan. Kayak kamu tuh berpengaruh, kamu tuh menginspirasi orang lain. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan itu memberi pengaruh kepada orang lain. Gitu. Ya, aku speechless dengan kartu ini. Rasanya tuh wow, ya. Dan orang-orang mengakui kemampuan kamu ini gitu ya. Mereka mengakui kamu memang kayak pilihan Tuhan. Ya, dan aku yakin orang yang menjadi apa ya, the chosen one gitu kan, orang-orang terpilih itu memiliki kehidupan yang tidak mudah gitu ya. Tapi karena Tuhan juga menganugerahi hati kamu yang baik, hati kamu yang bersih, kamu mampu menjalani kehidupan yang tidak mudah itu gitu ya. Dan dari kehidupan kamu yang kehidupan yang tidak mudah itu membangun atau membentuk diri kamu menjadi orang yang sangat bijaksana gitu.
Aku speechless dengan kartu yang satu ini. Ya. Oke, ya. Mereka mengakui kalau kamu orang yang sangat stabil secara emosi, ya. Emosi kamu stabil, kamu tidak mudah digoyahkan, kamu tidak mudah diprovokasi, kamu tidak mudah terdistraksi oleh hal-hal negatif di luar sana gitu ya. Kamu tetap mampu berpikir positif apapun yang terjadi gitu ya. Apapun hal-hal negatif yang terjadi di sekitaran kamu, tuh kamu tetap mampu berpikir positif, berpikir jernih gitu. Tidak mudah digoyahkan, tidak mudah ditumbangkan gitu. Dan kamu memang seorang family man gitu ya. Kayak fokus kamu, prioritas kamu itu keluarga gitu. Kadang kestabilan kamu, ya kamu berusaha ngejaga kestabilan kamu itu demi melindungi keluarga, demi melindungi orang-orang yang kamu sayangi. Gitu, ya. Orang-orang ya mereka mengakui gitu ya kalau kamu ini orang yang penuh cinta kasih, kayak kamu seorang pemberi cinta, ya, memberi cinta kepada siapapun, ya, menebarkan cinta, kasih sayang. Jadi kamu memiliki hati yang hangat, hati yang peduli, ya, hati yang nggak tegaan di sini, ya, penuh kebaikan, empat. Mereka mengakui, ya, ketika ada hal yang memang sudah tidak relate sama kamu, gitu ya. Kamu bisa pergi dengan mudah, gitu ya. Kamu tuh orang yang sudah tidak melekat dengan apapun, gitu ya. Orang mau datang, oke, gitu ya. Kamu welcome. Orang mau pergi juga monggo, gitu ya. Kamu sudah tidak ada rasa takut lagi untuk ditinggalkan, tidak ada lagi perasaan takut ditolak, diabaikan, gitu ya. Dan ketika ada sesuatu hal yang emang udah nggak sesuai dengan nilai, prinsip yang emang udah tidak sejalan, tidak sesuai dengan prinsip kamu, kamu juga dengan mudah untuk pergi, gitu ya. Jadi kamu menghargai diri kamu sendiri, ya. Kamu di sini ada self love, gitu ya. Jadi kamu tidak akan membiarkan diri kamu itu dikelilingi oleh hal-hal yang memang udah hal-hal yang membuat kamu itu merasa gak nyaman di situ, gitu ya, kurang lebihnya. Oke ya, di sini ada zodiak yang paling kenceng gitu ya, yang aku rasakan ada di Leo, Aries, Sagittarius, ya kenceng. Kemudian ada Virgo, Taurus, Capricorn, ya kenceng di Virgonya. Kemudian ada Pisces, Cancer, Scorpio, ya. Oke, untuk zodiak yang tidak terbaca di sini tidak berarti ini bukan readingan buat kamu ya. Jadi sesuaikan aja dengan energi kamu saat ini ya. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata ya yang mungkin membuat kamu tidak nyaman untuk mendengarkan, ya mohon dimaafkan. Dan terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Ya, terima kasih juga yang udah setia menunggu video readingan saya ya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.